Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bab riya, bab nerangaken pamer. Was sum'ah lan sum'ah, amrih kondang, amrih dirungu. Wa tawadhu lan tawadhu. Sami'tu krungu sapa ingsun Junduban ing sahabat Jundub radhiyallahu taala anhuma. Qala ngendika sapa Jundub, Sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusan Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu haring ngendika sapa Rasulullah, sabda pandikane Rasulullah, man samma'a Allahu bih wa may yurai Allahu bih. Wa man saponge samma'a kang sum'ah seneng kondang, samma'a mungkar ngondangaken sapa Gusti Allah bihi kelawan man. Waman saponge yurai kang pamer sapa man, yurai mungkar pameraken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man. Barang siapa yang kepingin kondang, yang seneng kondang, oleh Allah akan dikondangkan. Barang siapa yang pamer, maka akan dipamerkan oleh Allah. Tapi pahala akhirat ya kosong. Hasilnya ya gur iku miki. Nah, semua ini tentu berbalikan dengan yang namanya ikhlas. Ya hanya dengan ikhlaslah seseorang itu akan diterima amal ibadahnya, akan diterima amal baiknya. Orang-orang yang sum'ah, yang pamer, yang kepingin kondang dan sebagainya, ini merupakan embel-embel yang merusak pahala ibadah. Ngan Abi Hurairah, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala. Pandikane Gusti Allah taala di dalam hadis qudsi. Kalam Allah tapi bukan ayat Quran. Disebut hadis qudsi. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idhannahu. Man seponge ngada kang mungsuhi, man seponge ngada kang musuhi li kadu ingsun walian ing seorang wali, seorang kekasih. Barang siapa yang dengan sengaja memusuhi kekasih-kekasih Allah, siapa mereka? Mereka adalah para ulama, orang-orang soleh. Faqad adzantuhu, mongko teman-teman meruhaken sapa ingsun bil harbi, kelawan diperangi. Wa ma taqarraba, lan ora memerek, ora mendekat, ora nyedhek ilaya maring ingsun sapa abdi kawula ingsun. Bisyai'in klan suwiji-wiji. Ahabba kang luwih didemeni apa syai'in ilayya maring ingsun mimma ketimbang barang iftaradtu kang merdoaken sapa ingsun. Mimma ketimbang barang iftaradtu kang majibake sapa ingsun
ngalihi ing atase abdi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in, seorang hamba tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih disukai oleh Allah daripada, yaitu mimma iftaradtu alaih, daripada mengerjakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Banyak sekali jalannya ibadah, nggak bisa dihitung pakai jari. Tapi dari sekian bentuk-bentuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah, yang paling afdol adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, zakat, dan seterusnya. Wa ma yazalulan ora gingsir-gingsir. Ora gingsir-gingsir iki tiada tintinya, ora mari-mari, ora wis-wis. Sapa abdi kawula ingsun, ora gingsir-gingsir iku ya taqarrabu, memerek, mendekat. Ilayya maring ingsun bin nawafili kelan pira-pira sunnah, hatta uhibbuhu, sehingga demen sapa ingsun ing abdi. Tidak ada tintinya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah sehingga Allah mencintainya. Kalau tadi dikatakan tidak ada sesuatu yang dijadikan mendekatkan diri kepada Allah itu lebih disukai oleh Allah daripada yaitu salat, daripada yaitu kewajiban-kewajiban. Nah, sekarang Allah mengatakan tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak sunnah sehingga Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, tatkala Allah sudah mencintainya, fa idza ahbabtuhu mongko kalane wis demen sapa ingsun ing abdi, kuntu mongko ana sapa ingsun aniku sama'ahu, minangkani pengrungune abdi, alladzi yasma'u kang rungu sapa abdi bihi kelawan sam'u, wa basarahu lan minangkani peningaling abdi, alladzi yubsiru kang ningali sapa abdi bihi kelawan basar, wa yadahu lan minangkani tanganing abdu, allati yabtisu kang nabok utawa kang nangani sapa abdu biha kelawan yadahu, wa rijlahu lan minangkani sikiling abdu, allati yamsi kang mlaku sapa abdu biha kelawan rijlah. Wa in sa'alani lan namun jaluk sapa abdu ing ingsun, la u'tiyannahu mongko yektene paring sapa ingsun ing abdu, wala in ista'adzani lan namun jaluk perlindungan, isti'adzah jaluk direksa, la u'idzannahu yektene arep ngreksa, arep ngelindungi sapa ingsun ing abdu. Tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh Allah untuk seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu tersebut, terkecuali yaitu kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah seperti sholat dan sebagainya. Kemudian Allah mengatakan seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah, tidak ada henti-hentinya hamba itu akan dicintai oleh Allah, karena hamba itu telah mencintai Allah yaitu dengan melakukan sunnah-sunnah. Dan tatkala Allah itu sudah mencintai hambanya, maka Allah berkata, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, saya sebagai telinganya tatkala ia mendengar, dan saya sebagai penglihatannya, sebagai matanya tatkala ia melihat, dan sebagai tangannya tatkala ia menangani, nabok dan sebagainya. Bahasa minangkani, jadi Gusti Allah iku minangkani tangane, minangkani matane, minangkani lidai. Artinya segala sesuatu itu ada di tanggung jawab Allah.
Jadi seorang hamba yang banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah itu akan dicintai oleh Allah. Tatkala Allah sudah mencintai orang tersebut, inilah yang disebut sebagai wali Allah. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah itu menjadi wali Allah. Tatkala seseorang menjadi wali Allah, maka segala sesuatunya itu sudah ditanggung jawab oleh Allah. Sampai Allah mengatakan, wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Jika waliku, jika kekasihku itu minta kepadaku, maka akan aku berikan. Wala inista'adzani la'u'idzannahu. Jika minta perlindungan, minta pertolongan kepadaku, maka akan aku lindungi, akan aku tolong, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang susah mengatakan wali Allah, karena zaman akhir ini hampir-hampir enggak nampak yang namanya kekasih Allah. Orang ini sudah merata sama dalam keadaan ya min jumlatis sarihin, bahkan min jumlatil fasiqin, ya, sehingga nitik yang namanya kekasih Allah itu yang seperti apa ini susah. Kalau tahun-tahun dulu sebelum tahun 2000-an itu masih banyak nampak kekasih-kekasih Allah itu kalau berbicara luar biasa. Kekasih Allah itu kalau berbicara bisa menggiring orang mendadak menangis. Kekasih Allah itu kalau berbicara sangat-sangat menyentuh, masuk kepada hati. Sehingga orang yang dinasehati walaupun dia anak-anak jalanan, orang-orang yang ya golongan orang-orang fasik dan sebagainya, dinasehati oleh kekasih Allah itu langsung masuk ke dalam hati. Ini karena lidahnya orang yang menasehati tadi itu adalah lidah-lidah yang dikatakan tadi ditanggung oleh Allah. Allah sebagai Allah minangkani, Allah sebagai wakilnya. Jadi tangannya, matanya, lidahnya semua itu dikuasai oleh Allah. Nah, sehingga wujudlah dari orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah yang namanya keramat. Keramat ini mirip-mirip dengan mukjizat untuk para nabi. Kalau para nabi ini dikuatkan oleh Allah dengan mukjizatnya. Nah, para kekasih Allah, orang-orang yang menjadi wali-wali Allah ini semua mempunyai keramat-keramat yang keluar, yang bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang banyak. Karena mereka itu sudah ditanggung jawab oleh Allah. Tatkala mereka minta akan dikasih, tatkala minta perlindungan akan ditolong, dan seterusnya. Inilah para kekasih Allah. Nah, disifati siapa sih kekasih Allah? Itu tadi kan keramatnya. Sekarang siapa sih kekasih Allah? Kekasih Allah yaitu orang-orang soleh, orang-orang yang hidupnya ini dihabiskan untuk ibadah kepada Allah dan membersihkan diri dari berbagai macam bentuk maksiat dan larangan. Jadi nggak ada kekasih Allah kok di situ dengan sengaja maksiat. Kalaupun nampak di mata orang awam, seorang kekasih Allah ada di tengah-tengah maksiat, itu enggak mungkin mereka itu dengan sengaja melakukan maksiat. Mesti ada niatan dan ada tujuan yang tertentu, ada niatan yang lain. Contoh misalnya ada seorang kekasih Allah, hamba Allah, wali Allah yang soleh. Terus kemudian nampak di tengah-tengah tempat maksiat. Misalnya di tengah-tengah pertunjukan ataupun sebuah tontonan. Oh, itu ada niat tertentu, enggak niat maksiatnya. Nah, niat yang seperti apa? Ya banyak. Di antara lain misalnya niat mencari seseorang, atau niat memperhatikan seseorang, atau niat di situ mendoakan seseorang. Ya, ini di antara lain niat-niatnya. Yang jelas orang-orang yang telah menjadi kekasih Allah
ini enggak akan sama dengan kita. Kita ini min jumlatis sarihin, golongane bangsane kecoa. Ya. Sing uripe hanya istilah orang Sunda itu hanya hardolin, dahar modal, ulin. Dolan, mangan, turu. Wong sing uripe gur dolan, mangan, turu iku sarihin niku. Kelase kecuru. Lah nek ngaku sebagai kawulane Gusti Allah, tidak ada saat ya, tidak ada jam terkecuali di situ mesti untuk ibadah kepada Allah. Walaupun ibadahnya itu bukan berbentuk ruku', i'tidal, sujud ataupun berzikir ajak-ajak la ilaha illallah la ilaha illallah ataupun bacaan Al-Qur'an, sholawat dan sebagainya. Diem, tapi kalau kekasih Allah di situ paling enggak tafakkur. Tafakkur ini berpikir atas kudrat dan iradat Allah, berpikir atas sifat-sifat Allah. Kalau berpikir untuk zatullah ini tidak diperbolehkan. Kita enggak boleh berpikir atas zatullah. Kalau ada orang berpikir atas zatullah itu sampai gemblung ora bakal ketemu perkarane. Ana wong kok mikir Gusti Allah ki sepiro gedine, Gusti Allah ki kaya ngopo, Gusti Allah iku sapa sing nglairne, anake sapa sing gawe, ora bakal ketemu. Kita cukup yakin bahwa Allah, zat Allah itu ada. Kemudian yang kita pikir apa? Sifatullah, sifat-sifat Allah, termasuk kudrat iradat Allah, ini sifat Allah. Kita berpikir atas kudrat Allah, kekuasaan Allah. Kita memandang langit, ya Allah betapa hebat engkau ciptakan langit dengan tanpa tiang sebegitu luas, enggak ambruk. Ya Allah engkau ciptakan air di laut, segini luasnya laut, darat kalah masih lebih luas lautnya. Engkau ciptakan air, bahannya itu dari mana, dari apa. Seseorang akan membuat sesuatu itu mesti butuh bahan. Nah Allah membuat air ini bahannya apa coba? Allah membuat gunung bahannya apa? Allah membuat daratan ini dibuat dari apa? Bahkan makhluk hidup yang mati, semua dari bahan apa? Ini hanya Allah sendiri yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha mengerti. Kalau kita enggak tahu apa-apa, maka kita tafakur. Nah inilah tafakur, ibadah yang enggak kelihatan mata, nampaknya orang itu enggak sedang ibadah tapi ternyata sedang ibadah. Ini para wali, kekasih-kekasih Allah, ya terus menerus. Kalau enggak sedang berzikir, kalau enggak sedang tadzakur, ya mesti sedang tafakur. Ini para kekasih Allah, beda dengan kita. Kita ini tadzakur enggak, tafakur meleset. Yang dipikir itu bukan sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kudrat iradat Allah, tapi yang kita tafakuri, yang kita renungi adalah sesuatu yang berkaitan dengan harta benda, kemewahan, kekayaan, kenikmatan. Jadi sing digorek iki gur enak wae. Padahal kita ini sudah disebut bahwa kita ini seorang hamba. Kita ini seorang budak. Yang namanya hamba, budak itu ya sama halnya seorang pembantu, seorang centeng, seorang kuli, seorang antek, ya, yang untuk suruhan ke sana kemari, yang mesti harus bekerja, enggak boleh leha-leha, enggak boleh enak-enak. Jadi kalau manusia secara umum, ya tadi dikatakan min jumlatis sarihin, jumlahnya kecoa dan sejenisnya, karena hidupnya itu hanya mencari enak. Hanya mencari enak. Bahkan ibadah-ibadah yang wajib saja mengerjakannya enggak benar. Kalau dikatakan sempurna, jauh dari sempurna semua. Hanya
orang-orang tertentu saja. Benar, artinya benar di situ kaitan dengan syarat rukunnya terpenuhi. Ini pun jarang. Kebanyakan itu sholat, tapi syarat rukunnya enggak terpenuhi. Boro-boro sampai dengan khusyuk, boro-boro sampai dengan khudu'. Saya sendiri belum sampai yang namanya khusyuk dan khudu'. Apalagi khudurul qalbi. Ini sangat-sangat jauh. Yang jelas kita baru bisa sholat. Tapi paling tidak ya syarat rukunnya kita penuhi, jangan sampai dikurangi. Nah, seorang hamba itu kalau melakukan kewajiban-kewajiban sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, itu merupakan sesuatu yang terbaik yang dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi jika seorang hamba sudah melakukan kewajiban-kewajiban, sholat wajibnya sudah dikerjakan, puasa wajib sudah dikerjakan, zakat ditunaikan jika sudah mempunyai kuota, haji dilaksanakan jika mempunyai kewajiban, jika sudah istita'ah, sudah mampu untuk perjalanannya haji. Kemudian orang itu meningkatkan diri dengan memperbanyak sunnah, ibadah-ibadah sunnah dikerjakan. Terus yang malam mencari kesunahan. Yang namanya sholat sunnah itu banyak sekali jumlahnya. Sampai dengan tatkala sudah habis sholat-sholat sunnah tertentu, hamba itu masih mau mengerjakan sholat sunnah, boleh, yaitu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang gak ada namanya. Yang penting punya wudu, kita mau sholat sunnah, monggo. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, gak ada namanya. Niatnya cukup usolli sunatan, rok'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu 24 jam kita mau sholat terus. Ini boleh terkecuali ba'da sholat ngasar sampai dengan terbenam matahari, ba'da sholat subuh sampai dengan terbit matahari. Ini yang gak diperbolehkan. Selebihnya kita mau sholat terus, monggo. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain, apalagi yang namanya zikrullah, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sholawat. Ini merupakan bentuk-bentuk ibadah-ibadah yang tidak ada batasan waktu dan jumlah. Kapan saja boleh, berapapun persilahkan. Enggak ada batasan waktu, enggak ada batasan jumlah. Jadi kita akan berzikir kapan saja, monggo. Yang penting yang diperhatikan, kita tidak mengganggu orang lain pada saatnya orang istirahat. Yakni pada waktu tengah malam kita berzikir ataupun membaca sholawat, membaca Al-Quran, menggunakan speaker, mengganggu orang. Nah, ini yang enggak diperbolehkan itu. Batasannya tidak mengganggu orang. Jumlah tidak dibatasi, mau berapapun berzikir kita, ya monggo, enggak ada batasan. Jadi yang namanya zikir itu tidak hanya zikir yang telah dibaingatkan kepada seorang mursyid, kepada seorang guru, enggak. Kapan saja kita berzikir, persilahkan. Jadi ibadah itu ada ibadah yang dibatasi waktu, ya, yang ditentukan waktunya, seperti sholat. Sholat wajib ini sudah ditentukan waktunya. Sholat sunnah sebagian itu ditentukan waktunya, sebagian lagi tidak ditentukan waktunya. Seperti sholat hajat, ini enggak ditentukan waktunya, kapan saja boleh. Sholat tasbih kapan saja boleh. Kalau sholat duha tentu waktunya, yaitu setelah terbit matahari sampai dengan matahari tergelincir atau lingsir, yaitu jam 12 siang. Waktu tahajud itu tertentu, yaitu setelah nisful lail, setelah tengah malam sampai dengan subuh. Ini waktu tahajud. Waktu sholat witir, sholat taraweh itu tertentu. Kapan? Yaitu setelah sholat ngisya. Setelah sholat ngisya sampai dengan subuh. Ini sholat-sholat sunnah yang tertentu waktunya.
Termasuk sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha ini tertentu waktunya, yaitu pada pagi hari dan tanggalnya juga ditentukan. Idul Fitri tanggal 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 Syawal, itu tertentu. Tapi banyak sekali sholat-sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya. Kapan saja kita akan memperbanyak sholat, kapan saja kita akan melakukan sholat, ini dipersilahkan, monggo. Yang penting kita paham dulu, ngaji dulu. Jangan gampang-gampang opo-opo bid'ah, opo-opo haram. Akhirnya sendirinya itu nanti tidak melakukan ibadah. Terus kemudian ia mencela orang yang melakukan ibadah, menyalahkan orang. Yang orang itu sebetulnya melakukan hal-hal yang diizinkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesalahannya 2 kali di situ. Ini maaf ada keperluan mau ke pagelaran pagi. Sekian ngajinya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.